Melukai orang kafir saja, apalagi sampai membunuhnya di kancah peperangan, tidak akan menyatukan kita dengan dia di neraka. Kata Nabi SAW, dua orang mukmin dan orang kafir yang ketemu di kancah peperangan, yang satu sama lain saling membunuh, tidak akan bertemu di neraka. Maksudnya kalau si kafir membunuh si muslimnya pasti masuk surga. Kalau si muslim membunuh si kafir, maka kafir akan masuk neraka dan muslim tidak akan pernah masuk neraka selamanya. Hadis tentang jihad, misalnya dalam hadis Bukhari, makbarat kadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar, tidak akan pernah disentuh api neraka dua telapak kaki yang tersentuh dengan debunya medan perang. Jadi memang banyak sekali fadilah-fadilahnya, ya, fadilah-fadilah berhubungan dengan masalah ini. Tapi akan hilang semua gara-gara orang bunuh diri. Orang bunuh diri. Ya, ini kena kepemahaman yang salah, ya. Ini juga banyak kita tak ketahui, teman-teman kita di Jepang, semoga Allah kasih hidayah, begitu. Semua prinsip dasar organisasi bunuh diri daripada harus membongkar informasi. Ini semua haram dalam agama, tidak boleh. Kalau seorang muslim ditawan pun oleh musuh, biarin aja. Kalau mereka mau siksa, kita lawan semampunya, minta pertolongan sama Allah SWT. Allah akan berikan kemenangan, tapi jangan bunuh diri. Walaupun informasi itu dipaksa untuk diambil, itu tidak perlu. Ada seorang muslim pernah ditangkap di kancah peperangan, di salah satu kisah yang dinukil. Kemudian ini kisah tentu terjadi tahun 90-an di Afghanistan, waktu itu masih awal-awal jihad. Kemudian dia rupanya jalan ke Sasar, ke markas orang-orang Rusia. Ditangkaplah dia, kemudian kata pimpinan jenderalnya Rusia itu, saya akan bunuh kamu. Tapi sebelum kamu mati, ya, sebelum kamu saya bunuh, saya mau tahu dari mana kalian dapat peluru-peluru ini. Ada peluru-peluru rupanya besar sekali gitu kan. Digambarkan peluru itu tidak pernah ada yang negara yang buat. Ini bisa merusak tank-tanknya mereka. Kata dia, si muslim ini tahu ini bukan peluru kita, tidak pernah, pelurunya peluru biasa, senapan sampai senjata-senjata biasa. Dia bilang jangankan peluru seperti ini, pasir kalau saya lempar ke tankmu akan terbakar. Kata si muslim ini menakut-nakuti si kafirin. Lalu kemudian si kafir bilang, coba buktiin, kata si orang Rusia itu. Kata muslim boleh, tapi saya sholat dulu. Maka dia sholat 2 rakaat, lalu dia bilang dalam doanya, ini kisah nyata. Dia bilang, ya Allah, engkau tahu ya, bahwasanya pasir yang aku lempar ke tank mereka tidak akan bisa membakar. Tapi dengan izinmu bakarlah tank-tank mereka ya Allah. Selesai sholat 2 rakaat, diambil pasir sama dia baca Bismillah Allahu Akbar, dilempar ke tanknya kafir, terbakar. Bahkan apinya loncat ke tank yang sebelah, kena angin. Tanknya jadi terbakar sampai beberapa biji gitu. Sampai seorang Rusia mengatakan sudah berhenti. Gitu. Jadi orang kalau tertawan pun muslim tidak harus bunuh diri. Tidak harus minta kepada Allah pertolongan. Berapa banyak orang sahabat tabi'in yang ditawan akhirnya lolos dengan kuasa Allah SWT. Jadi tidak perlu bunuh diri. Jadi misal konsep-konsep seperti ini tidak perlu ada, seperti orang-orang Jepang yang non muslim yang melakukannya, mereka harus bunuh diri daripada membuka berita, itu semua tidak ada. Menyesal di PHK kerja karena putus cinta dan seterusnya lalu bunuh diri, semua tidak ada dalam Islam. Buang semua jauh-jauh ini, ya.